Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ayu Wulandari dengan NIM akhir 077 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas kimia farmasi 1 pada pertemuan ketujuh. Pada tugas bagian 1, di sini sudah terdapat struktur senyawa yang mengandung gugus fungsi hidroksi, karbonil, dan juga amina. Untuk mengetahui benar atau tidaknya gugus fungsi yang terdapat pada senyawa tersebut, kita bisa melakukan reaksi gugus fungsi. Yang pertama, untuk gugus fungsi OH atau hidroksi atau alkohol, kita bisa menggunakan uji esterifikasi. Lalu, untuk gugus fungsi karbonil, kita bisa menggunakan uji legal Rotera. Untuk gugus fungsi amina, kita bisa menggunakan uji korek api. Kemudian, untuk reaksi alkaloid, seharusnya di sini kita lakukan uji golongan terlebih dahulu. Namun, karena senyawa di atas merupakan turunan purin atau santin, jadi kita langsung menggunakan reaksi Mureksid. Kemudian untuk spektrofotometri UV visible, yang pertama kita siapkan alat dan bahan, lalu timbang sampel dan kemudian larutkan, lalu lakukan pengenceran bertingkat, lalu kalibrasi alat dengan memasukkan larutan belangko ke dalam kuvet, lalu scanning panjang gelombang pada rentang 200 sampai 400 nanometer, lalu masukkan larutan sampel ke dalam kuvet dan tentukan panjang gelombang maksimumnya dan bandingkan dengan standar pada literatur. Di sini prinsip GAC-nya, kita menggunakan pelarut yang lebih ramah lingkungan, lalu lakukan pengenceran yang tepat dalam volume kecil agar mengurangi bahaya bagi lingkungan dan meminimalkan limbah kimia. Selanjutnya, spektrofotometri inframerah. Di sini kita tidak menggunakan reagen atau pelarut apapun, kita hanya menggunakan seujung spatel sampel dan juga sedikit KBR, lalu gerus hingga homogen, kemudian masukkan ke alat spektrofotometri inframerah, lalu tentukan spektrum inframerahnya, dan bandingkan hasil yang diperoleh dengan literatur. Lalu untuk tugas bagian 2, di sini kita akan melakukan identity confirmation dengan memastikan mutu bahan baku asam benzoat. Di sini sudah terlihat spektrum UV visible sampel asam benzoat dengan pelarut etanol dan juga spektrum UV visible baku pembanding asam benzoat dalam pelarut etanol dengan konsentrasi yang sama. Di sini kita perlu membandingkan serapan dan juga panjang gelombang pada spektrum UV visible sampel asam benzoat dan juga baku pembandingnya. Pada spektrum grafik sampel, di sini terdapat dua puncak serapan utama, yaitu pada panjang gelombang 230 nanometer dan 273,8 nanometer. Pada puncak 230 nanometer memiliki intensitas yang lebih tinggi, sedangkan pada puncak 273,8 nanometer terlihat lebih landai atau kecil. Jika dibandingkan dengan spektrum baku pembanding, pola yang dihasilkan terlihat sama. Pada baku pembanding juga terdapat puncak serapan sekitar 230 nanometer dan 274 nanometer. Maka dapat disimpulkan bahwa sampel tersebut kemungkinan besar memang asam benzoat. Hal ini karena nilai gelombang maksimum dan pola spektrumnya sesuai dengan literatur. Kemudian untuk nomor selanjutnya di sini yang dicari yaitu absorptivitas maksimumnya. Jadi, sudah ada bobot isolat sebanyak 50 mg, lalu kita larutkan hingga 50 ml. Kemudian diencerkan, yaitu dengan dipipet 1 ml larutan isolat tersebut, lalu encerkan hingga 10 ml. Kemudian, pengenceran kedua, pipet 1 ml pengenceran pertama, lalu encerkan hingga 10 ml. Nah, konsentrasi akhir ini kita mendapatkan konsentrasi 0,01 gram per liter. Kemudian kita konversi ke molaritas. Di sini sudah diketahui bobot molekulnya 198 gram per mol. Kemudian kita mendapatkan nilai 5,05 kali 10 pangkat min 5 mol per liter. Lalu kita hubungkan dengan rumus hukum Lambert-Beer. Di sini absorbansinya 0,5 dan kuvetnya 1 cm. Kita mendapatkan angka 9.900 liter mol pangkat negatif 1 cm pangkat negatif 1. Kemungkinan jenis transisinya yaitu V ke V bintang karena nilai absorptivitas molarnya
yang cukup besar dan posisi panjang gelombang yang berada di rentang 200 sampai 400 nanometer yang mengindikasikan adanya sistem ikatan rangkap terkonjugasi. Selanjutnya, kita akan melakukan lagi identity confirmation untuk bahan baku chloramphenicol. Di sini sudah terlihat ada spektrum fotometri UV visible dan juga inframerah. Kemudian untuk struktur kimianya di sini gugus fungsi yang dimiliki ada alkohol, keton, nitro, dan juga amida. Untuk golongan senyawanya antibiotik spektrum luas. Kemudian untuk pemeriksaan organoleptiknya kurang lebih sama dengan literatur pada Farmakopeia Indonesia edisi ke-6 tahun 2020 halaman 905. Lalu untuk uji kelarutannya kurang lebih sama dengan yang ada pada literatur, yaitu dengan prediksi gugus fungsi, gugus OH dan amida bersifat polar jadi larut dalam air. Kemudian untuk gugus aromatik dan klorida bersifat lipofil jadi lebih larut dalam pelarut nonpolar. Untuk reaksi kimia analisis gugus fungsi di sini positif uji FeOH2 di sini berarti menandakan adanya nitroaromatik. Begitu pula dengan reduksi menjadi amina. Kemudian untuk uji kromat ini menandakan adanya alkohol primer atau sekunder. Untuk adisi brom dan Bayer ini menandakan adanya klorida. Kemudian spektrum UV visible di sini menandakan gelombang maksimumnya pada 278 nanometer. Begitu pula dengan literatur yang ada. Pada hasil spektra tersebut, ini termasuk ke daerah 250 sampai 360 nanometer. Hal ini memungkinkan transisi dari V ke V bintang sistem terkonjugasi. Prediksi gugus fungsinya adanya gugus isokrom yaitu OH, gugus pasangan elektron bebas yaitu nitro, dan juga gugus aromatik yaitu sebagai gugus kromofornya. Kemudian untuk spektrum inframerah ini sudah sesuai pada literatur untuk bilangan gelombang dan juga intensitasnya, juga gugus fungsinya. Kemudian untuk MR-nya di sini pengamatan di 323, kemudian untuk referensi dari Farmakopeia Indonesia edisi 6 tahun 2020 ada pada 323,13. Berdasarkan perbandingan data hasil pengujian dari literatur, senyawa dapat disimpulkan bahwa sampel mengandung chloramphenicol. Untuk soal terakhir, ini kita akan melakukan blank identification. Pada hasil pengujian dan juga gambar spektrum UV visible dan inframerah, di sini saya menduga bahwa senyawa yang terkandung yaitu paracetamol. Pertama, untuk gugus fungsi yang dimilikinya yaitu fenol, keton, dan juga amida. Dengan golongan senyawa analgesik dan antipiretik turunan p-aminofenol. Untuk pemeriksaan organoleptik juga di sini terlihat sama pada literatur FI 6 tahun 2020 pada halaman 1359 untuk paracetamol. Kemudian pada jarak leburnya juga di sini hasil pengujian di 170 sampai 171 derajat Celcius dan jarak lebur paracetamol ada di sekitar 168 sampai 172 derajat Celcius. Kemudian untuk kelarutannya juga di sini larut dalam air dan ether. Kemudian di Farmakope juga larut dalam air mendidih dan dalam natrium hidroksida juga mudah larut dalam etanol. Prediksi gugus berdasarkan uji kelarutannya ada gugus fenol, amida, dan keton yang bersifat polar, maka dari itu ia larut dalam pelarut polar seperti air. Untuk gugus aromatik dan gugus metil bersifat nonpolar, maka akan larut pada pelarut nonpolar. Lalu pada reaksi kimia analisis gugus fungsinya di sini positif FeCl3 yang menandakan adanya gugus fenol, lalu positif uji pelepasan NH3 yang menandakan adanya amida, dan positif uji asam hidroksamat yang menandakan adanya amida, lalu uji adisi brom yang menandakan adanya aromatik, uji Bayer ini menandakan adanya fenolik. Pada spektrum UV visible-nya di sini gelombang maksimumnya ada di 243 nanometer. Lalu pada literatur juga untuk paracetamol ada di 243 nanometer. Kemudian
pada hasil tersebut, karena di atas 200 nanometer kemungkinan transisi ini masih di V bintang karena adanya sistem terkonjugasi yang diperkuat oleh auxochrome. Prediksi gugus fungsinya OH dan juga NH2 ini sebagai gugus auxochrome dan aromatik sebagai gugus chromophore. Lalu untuk gelombang hasil pengamatan dan juga intensitas pada spektrum inframerah, di sini untuk angka 3326 itu intensitasnya kuat dengan dugaan gugus OH. Untuk 1654 itu intensitasnya kuat dengan dugaan gugus karbonil. Lalu pada 1565 ini intensitasnya sedang ke lemah. Ini menandakan adanya C-rangkap 2C. Lalu untuk 1506 ini sedang ke lemah, adanya gugus aromatik. Kemudian untuk 1258 ini intensitasnya kuat, menandakan adanya gugus fungsi fenolik. Lalu pada panjang gelombang 857 itu sedang ke kuat, adanya gugus CH. Untuk MR-nya hasil pengujian ada di 151 dan pada literatur farmakope edisi 6 tahun 2020 halaman 1359 ada di 151,16. Jadi kesimpulannya berdasarkan hasil analisis diduga senyawa memiliki gugus fenol, keton, dan juga amida, keton atau karboksil. Sekian pemaparan mengenai tugas kimia farmasi 1 pada pertemuan 7. Jika ada kata-kata yang salah ataupun jawaban-jawaban yang kurang memuaskan, saya mohon maaf dan juga terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.